Kita sering mendengar bahwa kurikulum merdeka itu adalah solusi untuk pendidikan di Indonesia. Untuk mewujudkan generasi Indonesia emas katanya. Tapi jarang ada yang benar-benar membahas. Sebenarnya, proses di balik penerapannya itu seperti apa sih? Nah, mari kita bahas. Selamat datang di seri Pena. Penasaran menambah wawasan. Di video ini, aku akan menjawab pertanyaan tadi dengan artikel ini. Dari artikel tersebut, kita bisa lihat bahwa ternyata yang terjadi di lapangan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena di artikel ini menjelaskan bahwa penerapan kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah bagian dari proses difusi inovasi. Artinya, bukan cuma hanya ganti kurikulumnya aja, tapi ada proses panjang yang telah dilewati, mulai dari adopsi, penyesuaian, sampai akhirnya benar-benar diterapkan di kelas. Dan di sini, sekolah dituntut untuk lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, keberhasilan inovasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Banyak sekali faktor-faktor yang saling mempengaruhi, mulai dari kepemimpinan sekolah, kesiapan guru, dukungan lingkungan, sampai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Karena pada akhirnya, kurikulum itu hanyalah sebuah sistem yang menjalankannya tetap manusia. Selain itu, artikel ini juga menyinggung bagaimana pembelajaran sekarang dituntut untuk lebih fleksibel dan berfokus pada hal-hal yang esensial. Bukan lagi soal seberapa banyak materi yang diberikan, tapi bagaimana siswa bisa benar-benar memahaminya. Dan di sini, peran media pembelajaran juga jadi penting. Karena media bisa membantu membuat pembelajaran lebih interaktif dan lebih dekat dengan siswa. Dari sini, aku jadi sadar satu hal. Penerapan kurikulum merdeka itu sebenarnya bukan cuma soal kebijakan aja, tapi juga bagaimana kesiapan manusia di dalamnya. Karena meskipun kurikulumnya fleksibel, kalau guru belum siap atau lingkungannya belum mendukung, inovasi tetap akan sulit berjalan. Dan di sisi lain, fokus pada materi esensial justru menunjukkan bahwa pendidikan sekarang mulai bergeser dari yang sebelumnya luas tapi dangkal jadi lebih dalam dan bermakna. Dan menariknya lagi, tantangan terbesar ternyata bukan soal fasilitasnya doang, tapi lebih ke bagaimana kita berpikir dan beradaptasi dengan perubahan. Karena dengan kreativitas, inovasi tetap bisa berjalan, bahkan dalam keterbatasan. Jadi, mungkin inovasi pendidikan itu bukan soal seberapa sering kita mengganti sistemnya, tapi tentang bagaimana kita benar-benar memahami kebutuhan belajar siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang relevan untuk mereka. Oke, semoga itu bisa menjawab rasa penasaran kita. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan, silahkan kontak aku di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Aku Hanun pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Nun, wal kolami wa ma yasturun, fastabikul khairat. Dadah!